People always ask me, when are you coming back to the UK? Never! Are you mad? I wouldn't dare. Negara mana? Dari Prancis. Wow, Bape. Ya. Wah. Gak nyangka, bule bongkar rahasia kenapa Indonesia sulit untuk ditinggalkan. I just ordered food from Grab, and the Grab driver comes and says my name, Patrick. I said, yeah. Like SpongeBob? What the fuck? I started laughing. They started laughing. These drivers are crazy here. Masih ada sedikit. Ayo. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak wisatawan asing yang awalnya hanya ingin liburan beberapa minggu ke Indonesia justru akhirnya bertahan berbulan-bulan, bahkan memilih untuk menetap? Bukan karena gedung-gedung mewah atau transportasi super canggih, melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Banyak bule mengaku bahwa Indonesia memberikan pengalaman hidup yang sulit mereka temukan di negara asal. Mereka datang karena penasaran dengan alamnya, tetapi pulang membawa kerinduan akan kehidupan sederhana yang penuh kehangatan. Salah satu hal yang paling sering mereka ceritakan adalah suasana kebersamaan masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, orang-orang masih terbiasa berkumpul tanpa harus membuat janji jauh-jauh hari. Duduk santai di teras rumah, menikmati secangkir kopi, mengobrol hingga larut malam, atau sekedar makan bersama di warung sederhana sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat Indonesia itu mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi banyak orang asing, momen seperti itu terasa sangat istimewa. Mereka berasal dari negara yang ritme hidupnya sangat cepat. Hampir semua orang sibuk bekerja. Banyak yang harus membuat jadwal bahkan hanya untuk bertemu teman sendiri. Tidak sedikit pula yang hidup sendirian dan jarang mengenal tetangga. Ketika tiba di Indonesia, mereka justru menemukan kehidupan yang jauh lebih hangat. Ada banyak kisah viral di media sosial tentang wisatawan asing yang diajak makan bersama keluarga lokal meski baru pertama kali bertemu. Ada yang diajak menghadiri acara kampung, ikut gotong royong hingga diundang ke acara pernikahan. In a fucking desert with fucking crayons around me, bro. God. Yeah, no, this is crazy. Yeah, I just thought I'd make this while I'm live in the desert, you know, and then I'm gonna like upload this. Oh, maaf aja. Tidak apa-apa. Luar biasa. Terima kasih. Saya Raja. Wah, ini keren, ha? Hal-hal kecil seperti itu ternyata meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Mereka merasa diterima, dihargai, dan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Bukan hanya itu, banyak bule juga mengaku kagum dengan cara masyarakat Indonesia menikmati hidup. Di sini, kebahagiaan tidak selalu diukur dari seberapa mahal barang yang dimiliki. Duduk di warung kopi pinggir jalan sambil bercanda dengan teman, makan nasi bersama keluarga di lantai rumah, menikmati hujan sore atau melihat anak-anak bermain di halaman sudah mampu menghadirkan kebahagiaan tersendiri.
is the first time trying this legendary Indonesian dish called konro. They're originally from Makassar in 1968. Konro is actually a traditional ceremonial dish made using buffalo. This one's beef because buffaloes aren't as common in Jakarta, and this shop's actually been here since 1993. That's before I was born. Let's try the sop konro, its original form first. Do they use kluwek in this? Yeah. So kluwek is like this Indonesian fermented nut used in a lot of our soup. It gives you this really nice earthy nuttiness. Now the beef rib itself, there's fried shallots on top. I sucked it too hard. That is one of the most tender meats I've eaten recently. Traditionally, it's eaten as a soup, but popularized in its bakar form. So found on every table here is this thing called buras. These are basically rice with coconut milk wrapped in banana leaf. So apparently because of their sticky nature, they're really good when paired with things like this. So this has been smoked and covered in peanut sauce. So much flavor going on in my mouth right now. Got peanut sauce, adds the sweetness, this is a smoky flavor. Indonesian food, man. This is why the Dutch colonized that. Oh, yes. Bisa dimakan? Bisa. You want to try? You use the sun and you dry, and after you can open. Non, c'est comme les noix. Okay. Au départ, c'est frais. Ah, c'est bon frais. C'est comme les noix frais, j'adore ça. You want to take everything? Nah. Enggak, Ibu, makasih. 59 years old next week, and she discovered how to grow kacang. Kesederhanaan itu justru menjadi sesuatu yang mahal di mata mereka. Tidak sedikit kreator konten asing yang mengunggah video saat mereka makan di rumah warga desa. Menunya mungkin hanya sederhana, namun suasana penuh canda dan tawa membuat mereka merasa sangat nyaman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa makanan sederhana di Indonesia terasa jauh lebih nikmat karena disantap bersama orang-orang yang ramah. Keramahan masyarakat Indonesia memang menjadi alasan yang paling sering disebut. Senyuman yang tulus, sapaan dari orang yang bahkan belum dikenal, hingga kebiasaan saling membantu membuat banyak wisatawan merasa aman selama berada di Indonesia. Di beberapa negara, menyapa orang asing bisa dianggap aneh. Sementara di Indonesia, menyapa tetangga atau orang yang baru ditemui adalah hal yang lumrah. Budaya inilah yang membuat banyak bule merasa tidak sendirian. Mereka juga menyukai kehidupan desa di Indonesia. Bangun pagi dengan suara ayam berkokok, melihat sawah hijau, menikmati udara segar, dan mendengar suara anak-anak bermain menjadi pengalaman yang sangat berharga. Banyak dari mereka mengaku baru benar-benar bisa menikmati hidup setelah tinggal beberapa waktu di desa-desa Indonesia. Ironisnya, justru masyarakat Indonesia sendiri kadang kurang menyadari betapa berharganya hal-hal sederhana tersebut. Kita sering menganggap kebersamaan keluarga sebagai sesuatu yang biasa. Padahal di banyak negara, momen makan malam bersama seluruh anggota keluarga sudah menjadi hal yang sangat jarang terjadi. Karena itulah ketika para wisatawan asing merasakan suasana tersebut, mereka merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidup mereka. Tidak heran jika banyak yang akhirnya berkata, Indonesia membuat saya sulit untuk pulang. Bukan karena mereka tidak mencintai negaranya sendiri, melainkan karena Indonesia memberikan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan diterima, perasaan memiliki keluarga, perasaan bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari orang-orang di sekitar yang saling peduli. Dulu ke rumah yang jelek. Rumah ibu di mana? Di sini? Oh, kenapa dibilang rumah jelek? Ini bukan rumah jelek ini. Rumah jelek. Ini pemandangan 6 bintang ya? Bintang 6 ya? Orang miskin. Wah, tidak. Masuk. Terima kasih Bu. Ya, ini guys, rumah mungkin dipanggil kayak gini, tapi view-nya bagus rumahnya. Bagus sekali rumahnya. Minum. Pada akhirnya mungkin inilah rahasia terbesar Indonesia. Bukan gedung pencakar langit, bukan pusat perbelanjaan mewah, dan bukan juga teknologi tercanggih yang membuat orang jatuh cinta, melainkan budaya saling menghargai, keramahan yang tulus, serta kemampuan masyarakatnya menikmati momen-momen sederhana bersama orang-orang terdekat. Dan bisa jadi, justru hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa itulah yang membuat Indonesia selalu dirindukan oleh siapapun yang pernah merasakannya.